ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Segenap dewan hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Masih ingatkah kita dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-74 tahun yang lalu? Tema yang didengungkan adalah SDM unggul, Indonesia maju. Kita berharap bahwa itu bukan hanya slogan, melainkan menjadi nutrisi sekaligus potensi menuju Indonesia maju. Karena hanya negara yang majulah yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kita bersyukur dilahirkan di bumi Indonesia yang kaya raya, laksana unta yang zamrud khatulistiwa, dengan letak yang sangat strategis, bertabur 1001 pesona dan kekayaan alamnya. Lantas, bagaimanakah dengan sumber daya manusianya? Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami memaparkan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Peningkatan Kualitas SDM Unggul Menuju Indonesia Maju. Sebagai pijakan pembahasan, mari kita dengarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertahan
dalam tafsir Maudhu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa Rasulullah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya meninggalkan pewarismu dalam keadaan berkecukupan itu jauh lebih baik daripada meninggalkan pewarismu dalam keadaan lemah. Secara eksplisit, ayat ini memberi peringatan kepada kita agar jangan meninggalkan pewarismu dalam keadaan lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan Presiden Indonesia ketiga, menjelaskan bahwa ada 5 kelemahan yang patut kita khawatirkan pada generasi muda kita, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah lemah iman. Hadirin yang kami banggakan, mari kita tengok permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Antara lain, pertama, bidang pembangunan. Institute for Development of Economics and Finance telah memaparkan data bahwa produktivitas masyarakat kita relatif rendah dan sulit meningkat karena tidak didukung dengan keterampilan yang memadai, terkhusus dalam menghadapi era industrialisasi dan digitalisasi. Kedua, bidang ekonomi. Pembangunan perekonomian yang tidak merata telah menimbulkan kesenjangan sosial. Ketiga, bidang pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah telah menyebabkan para sarjana menjadi pengangguran dan tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini disebabkan sumber daya manusia yang buruk. Hal tersebut, hadirin, berbanding terbalik dengan anugerah luar biasa yang diberikan Allah kepada Indonesia, yaitu berupa kekayaan alam yang melimpah ruah. Antara lain, pertama, tambang batu bara. International Energy Agency telah melaporkan data bahwa bangsa kita merupakan penghasil batu bara terbesar keempat dunia. Kedua, tambang emas. Indonesia merupakan penghasil emas terbesar ke-7 dunia. US Geological Survey pada tahun 2020 telah melaporkan data bahwa Indonesia mampu memproduksi emas sebanyak 4 juta troy per tahunnya. Ketiga, hasil pertanian. Food Agriculture Organization telah melaporkan data bahwa Indonesia mampu memproduksi beras sebanyak 70 juta ton, berada pada urutan ketiga setelah China dan India. Namun Indonesia bukannya mengekspor, tapi justru banyak mengimpor beras sebanyak 1 juta ton. Itulah sumber daya alam kita. Bagaimana dengan sumber daya manusia kita? Menurut Bank Dunia, pada tahun 2020, indeks SDM kita berada pada urutan ke-87 dari 157 negara. Bandingkan dengan Singapura yang berada pada urutan kedua dan Korea Selatan yang berada pada urutan ke-15. Padahal kita tahu, hadirin, bahwa dua negara tersebut miskin akan sumber daya alamnya. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk
Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 13. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat dari Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwa matahari, bulan, bintang, air hujan, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai merupakan anugerah luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Semuanya menunjukkan kekuasaan dan kemurahannya bagi orang-orang yang cerdas. Maka hadirin, inilah sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab hanya sumber daya manusia yang berkualitas yang bisa mengelolanya. Sekali lagi, hanya SDM yang berkualitas yang bisa memanfaatkan kekayaan alam kita. Hadirin rahimakumullah, persoalan SDM adalah persoalan kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan permasalahan bagi seluruh warganya. Jika kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka kita harus siap bersaing, mengasah diri, pantang menyerah. Patut kita acungi jempol adanya program pemerintah yang sudah dilaksanakan, antara lain
Sebab anak yang berada pada Golden Age memerlukan gizi terbaik guna menunjang pertumbuhannya. Hadirin yang kami banggakan, untuk membakar semangat generasi kita, kami akan menyanyikan sebuah syair lagu sebagai berikut. Semangat bangsa Indonesia, mari tingkatkan SDM kita, bangsa cerdas berintelektual, agar unggul di kancah internasional. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dari uraian tersebut dapat kita tarik dua kesimpulan, yaitu Indonesia dengan potensi alamnya hanya akan menjadi negara yang maju jikalau memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia dengan potensi alamnya hanya akan menjadi negara yang berkualitas. Hadirin yang kami banggakan, sebagai bahan memori, kami akhiri syarahan ini dengan sebuah tembang.